Shalom, selamat pagi yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji Uji Kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Karisma Rantetana, LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, peserta Uji Kinerja periode 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 603027781803. Nomor induk mahasiswa PPG 2501060472. Saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan materi Aku Bersedia Melayani. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke, semua berdiri, kita nyanyi sambil kita gerakan ya. Oke, kita mulai. Tanganku kerja buat Tuhan. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dengan mulia, upahku besar di surga. Oke, silakan duduk kembali. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih dan setia yang memberikan dalam kehidupan kami, menolong kami, membimbing kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami akan mulai pelajaran kami hari ini, semoga kami menolong kami, biarlah semua pelajaran kami hari ini berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Dengar ya, dengar baik-baik. Lilian Daniel, Hadir. Lairin Garasia Randan, Ferdinand Theodor Patasi, Junior Stefano, Marcelino Douglas, Vicensius Gabriel, Gabriel Ekter Rumadas, Aurel Angelina, Flora Belvania, Tistia Giovanni, Chelsea Aisyah, Agnita, Jessica Revalina, Agus Reikat, Arkana Gamaliel. Oke. Ada yang belum dipanggil namanya? Oke, hari ini semua hadir ya. Oke, baik anak-anak. Pelajaran kita hari ini yaitu Aku Bersedia Melayani. Nah, siapa yang tadi pagi membantu orang tuanya di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Nah, kegiatan apa saja atau bantuan seperti apa yang kalian lakukan? Oke, ada yang mengaku, ada yang oke, bagus. Jadi semua yang anak-anak sebutkan tadi adalah melayani. Nah, anak-anak tahu apa tidak yang disebut membantu orang lain? Apa yang kalian tahu tentang bersedia membantu orang lain? Nah, iya betul semua. Jadi dengan membantu orang lain berarti kita sudah menyelesaikan masalah orang tersebut. Nah, mengapa Tuhan mau supaya kita melayani dengan tulus? Karena Tuhan sendiri sudah melayani kita, memberikan teladan kepada kita. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang Aku Bersedia Melayani. Nah, Tuhan mau supaya kita melayani dengan tulus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita melakukan dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan tindakan kita, bukan hanya dengan
kata-kata, tapi kita menyatakan kasih kita dengan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Nah, seperti teladan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Nah, Pak Guru mau supaya kita nanti membaca Alkitab, kita akan melihat teladan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Nah, untuk itu semua bawa Alkitab toh? Oke. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dari firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 4. Pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kita akan baca secara bergiliran. Kita akan baca secara bergiliran. Nah, siapa yang mau membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10? Oke, jadi di belakang siapa lagi? Oke, kita akan membaca mulai dari Setia, Airin, kemudian siapa lagi? Oke, silakan baca. Mulai dari ayatnya yang ke-7. Hidup orang-orang Kristen, sudahlah segala sesuatu sudah tetap karena itu tersudah bumi. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi yang pertama, tapi seorang akannya dari sebab kasih menutupi baik kalimat. Oke, terima kasih. Ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9. Oke, sekarang ayatnya yang ke-10. Oke, ayatnya yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, dari pembacaan firman Tuhan di sini Petrus mau mengajarkan kepada kita, mau mengingatkan kepada kita tentang hidup dengan kasih dan saling menolong. Nah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik kepada kita. Dia sudah melakukan pelayanan yang terbaik yang harus kita ikuti. Dia memberikan makan kepada orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian dia mengasihi semua orang. Nah, jadi kita harus berbuat baik karena Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Nah, kita harus melakukan dari hal-hal yang kecil. Jangan kita mengatakan bahwa saya masih kecil, saya belum bisa. Tetapi kita mulai dari kita kecil, kita sudah melakukan apa? Pelayanan, melayani orang lain. Jadi kita melakukan hal-hal yang bermanfaat supaya apa? Orang bisa merasakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan kepada mereka. Nah, kita harus melakukan dengan ikhlas, yang tidak bersungguh-sungguh. Nah, contoh hal yang kecil yang dilakukan namun sangat bermanfaat, yaitu ketika kita membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, merapikan tempat tidur ketika kita bangun pagi.
dan kita menjaga adik ketika mama lagi sibuk bekerja. Nah, bukan hanya di rumah kita melakukan pelayanan, namun juga kita melakukannya di sekolah. Ya, baik. Seperti apa? Kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, oleh bapak guru kita. Kemudian kita mengerjakan piket kelas. Jadi tanpa kita harus disuruh, kita sudah mengerjakannya. Jadi kelas sudah bersih, kita nyaman untuk belajar. Nah, pelayanan yang kita lakukan bukan hanya di rumah dan di sekolah, tapi kita juga akan di gereja. Ya, dengan beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, menyanyi, memuliakan Tuhan, tidak mengganggu teman kesana kemari. Jadi kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, Pak Guru berharap apa yang Pak Guru sudah sampaikan dan ajarkan kepada kalian boleh melakukan dan atau mempraktekkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian diskusikan. Jadi Pak Guru membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, soal yang sudah Pak Guru kasih tadi kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan nanti dipresentasikan di depan. Oke, jadi silakan dikerjakan, didiskusikan. Jangan ada yang kerja di sini, tapi kalian diskusikan. Kemudian nanti semua maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, silakan kerjakan.
presentasikan di depan hasil pekerjaan kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Ambil jangan maju depan. Presentasikan hasil pekerjaan kalian. Mari semua ke depan. Silakan. Sekarang kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2 ini. Ayo kelompok 2. Baca keras-keras ya. Apa yang kamu lakukan kalau melihat temanmu jatuh di sekolah? Membantunya berdiri. Apa yang kamu lakukan kalau temanmu orang yang saja ada di dalam tidak harus menjaga itu? Apa yang kamu lakukan kalau kelasmu kotor setelah pelajaran selesai? Harus membersihkan kelas sampai beres. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Jadi kalian sudah mengerjakan, kalian sudah tahu bagaimana melayani di sekolah, di rumah dan di mana saja. Jadi itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita melakukan atau melayani dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di gereja dan dimanapun kita berada, kita harus melayani. Oke. Nah, dari pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau bertanya, kira-kira apa yang kalian dapatkan atau apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Aku bersedia untuk melayani. Apa kira-kira yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini atau dari pelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Silakan, yang di belakang. Suara masih keras. Saya merasa bahagia dan Oke, jadi hal yang kalian dapatkan ketika kalian mempelajari pelajaran hari ini, pelajaran aku bersedia melayani itu, hendaknya kita melayani setiap orang, karena Tuhan sendiri sudah
sudah melayani kita, sudah menolong kita. Ya, jadi baik itu kita di rumah, kita melakukan pekerjaan kita di rumah, yaitu menolong mama, menolong orang tua, di sekolah menolong teman. Oke, menjadi kesimpulan kita pada saat ini yaitu melayani sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Bagi kehidupan kita harus saling melayani dan saling menolong dengan ikhlas tanpa bersungut-sungut. Kita melakukan dengan hati yang tulus. Jangan kita menolong dengan sungut-sungut, tetapi kita harus menolong dengan hati yang senang dan hati yang gembira. Nah, Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Nah, Pak Guru berharap setelah pembelajaran ini kita bisa mempraktekkan kasih di rumah kita, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita melayani semua orang. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa. Tadi kita sudah awali dengan doa dan kita akan mengakhiri dengan doa. Dipersilakan ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, bereskan bukunya dulu. Semua bereskan bukunya. Sebelum ketua kelas memimpin kita dalam doa, semua bereskan bukunya. Oke, sebelum kita berdoa, sebelum ketua kelas berdoa, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan.